host dalam podcast Visit Entrepreneur Virtual Expo. Nah teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu ketiga kita. Nah, beliau merupakan salah seorang mahasiswa administrasi bisnis angkatan 2019 yang mana beliau ini lulus dalam program kreativitas mahasiswa, program PKMK atau kewirausahaan yang diinisiasi oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Halo Kak, halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah mengundang. Iya, sama-sama Usman. Jadi apa nih kegiatannya selama pandemi, Usman? Biasa ngurus kuliah juga, kemudian ada yang ngurus PKM juga, karena kan kami bakal melakukan presentasi juga di bulan ini buat menjadi salah satu penilaian presentasi ini buat masuk ke jenjang Timnas nantinya. Oke, jadi sedang mempersiapkan PKM-nya untuk menuju ke tahap yang lebih tinggi ya. Benar. Timnas, Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Yang dilakukan oleh Usman dan juga teman-temannya. Amin, terima kasih doanya. Oke, kalau boleh tahu nih program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan ya. Nah, programnya itu Usman bawa apa sih gitu, di sana? Oke, jadi saya, Usman, beserta 4 anggota lain, kami membentuk tim dengan judul proposal tuh pinjamin.id. Usman, aku sendiri dari jurusan Administrasi Bisnis 2019. Kemudian ada 2 anggota lagi dengan jurusan yang sama. Di satu Alfian Rizky Maulidin, dia di angkatan 2019, dan juga Nurasara Rido di angkatan 2018, dan juga 2 lagi di fakultas lain, yaitu ada Firdaus Fi Awaludin angkatan 2017 dari jurusan manajemen, dan juga satu lagi Jihan dari Fakultas Teknik angkatan 2018. Kami berlima sudah saling kenal awalnya. Kami memiliki ide untuk bisa mengikuti PKM itu sendiri. Jadi mengapa kami mengikuti PKM ini? Mungkin karena ide kami awalnya, kami kan pertama melakukan brainstorming atau FGD atau pertukaran opini mengenai latar belakang dari pinjamin.id, menganalisa apa saja permasalahan-permasalahannya, dan juga dijadikan pinjamin.id ini sebagai solusi. Kalau berbicara mengenai latar belakang atau permasalahan yang diambil dari pinjamin.id, ini kami lihat awalnya dari para mahasiswa yang sulit untuk mendapatkan buku karena keterbatasan mahasiswa yang kita tahu hemat, kemudian ngerantau ya, dan juga mereka pasti akan berpikir untuk bagaimana memanfaatkan uang ini sedemikian rupa sehemat mungkin, dan juga imbang dengan kuliahnya. Dengan membeli buku, khususnya buku mata pelajaran atau buku perkuliahan sebagai sumber pembelajarannya. Kemudian kami berpikir bagaimana permasalahan terkait buku yang mahal dan sulit didapatkan ini kita jadikan latar belakang dan kita temukan solusinya. Apa? Berangkat dari situ, kami menciptakan platform mengenai pinjamin.id. Ini sebuah platform digitalisasi sewa pinjam buku berbasis digital, berbasis aplikasi yang insya Allah yang tujuannya untuk memudahkan para teman-teman, khususnya para mahasiswa, bisa mudah untuk mendapatkan buku dengan harga yang sangat murah dan juga tetap bernilai dan bisa diambil ilmu dari buku tersebut, begitu Kak. Oke, luar biasa banget ya Radi. Jadi ini kalau bisa kita simpulkan adalah platform digital. Nah, ini menyediakan jasa untuk pinjam meminjam. Benar. Jadi kalau boleh tahu itu bukunya itu ada dalam bentuk soft file atau hard file? Nah, jadi kami di sini sebagai platform ya, sebagai startup, semua platform semua pada umumnya platform ini bergerak ini tergantung dari elemen antara si pengguna. Dari pinjamin.id sendiri itu elemennya seperti dari peminjam dan juga penyewa. Dengan adanya itu peminjam dan penyewa ini mereka akan menggerakkan platform digitalisasi ini. Mereka yang akan membuat akun, kemudian melakukan peminjaman bukunya terhadap
para penyewa yang mencari bukunya dan sebaliknya, karena kan pada umumnya berjualan itu lebih ke pertukaran mengenai mengenai produk yang diminta dan juga mengenai produsen yang mengenai konsumen yang meminta produknya begitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dengan adanya pinjamin ID ini mempermudah sekali buat teman-teman yang ingin menghemat uangnya ya kan, untuk kebutuhan-kebutuhan lain kita bisa gunakan juga nih untuk menyewa buku dengan harga yang lebih terjangkau ya Usman ya. Betul. Biasanya rentang harganya itu berapa sih Usman? Nah, kalau berbicara tentang rentang harga, kami bakal mematok aturan 1/5 atau bahkan 1/4% dari harga buku normal. Jadi istilahnya kita mengambil sekitar 0,5% dari harga buku normal yang terjual, dan dari situ keuntungannya kami akan bagi dari peminjam dan juga dari kami yang penyedia platformnya. Oke, luar biasa ya. Jadi selain memberikan kemudahan buat orang lain juga berbisnis ya di sini kan? Iya, karena kewirausahaan. Luar biasa gitu. Oke, yang menarik dari pinjamin ID ini sendiri Usman, kira-kira udah berapa banyak sih para pengguna dari platform pinjamin ID? Sebenarnya kami sudah membuat analisa ya, yang nantinya akan menjadi konsumen dari pinjamin.id. Kami telah mengukur beberapa ruang lingkup pemasaran kami dari kampus yang ada di Pekanbaru, kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada, dan juga nantinya yang insya Allah diharapkan para pengguna dari platform ini bisa lebih banyak nantinya gitu. Oke, Masya Allah. Jadi sekarang masih dalam target riset. Siapa sih yang akan memanfaatkan platform ini gitu ya? Oke, jadi dalam prosesnya juga. Oke, kemudian tantangan dalam menjalankan PKM kewirausahaan ini seperti apa sih Usman dan juga teman-teman lainnya? Tantangan ya, ada di mungkin tantangan internal dan juga eksternalnya ya. Mungkin dari internal kita harus pandai bagaimana membuat opini-opini atau pemikiran dari satu anggota, dari satu grup yang terdiri dari beberapa anggota, kemudian kita diskusikan. Tak jarang kita melakukan perdebatan, kemudian konflik mengenai pendapat yang ini dan yang ini, perbedaan konflik itu hal yang wajar ya. Iya benar. Jadi itu sih mungkin tantangan dari internal kami. Kalau mungkin dari eksternal lebih ke teman-temannya yang mungkin yang kurang mendukung atau bahkan mereka lebih tidak open terhadap ide yang kami buat, kemudian mereka mungkin menjudge atau memberikan tanggapan negatif. Kami itu mungkin lebih ke tantangan pribadi dari kami masing-masing ya. Jadi kami ambil sisi positifnya saja dari itu semua dan go beyond aja sih. Luar biasa sekali ya. Jadi kayak tantangan-tantangan yang dari eksternal itu sebenarnya kalau kita bisa nge-tackle atau kita manage itu tuh bukan suatu hal yang sangat besar banget gitu. Benar. Karena apapun yang kita lakukan, mau positif negatif, selalu ada kata-kata yang negatif yang akan diselipkan di setiap orang kita ya kan Usman ya? Iya, betul sekali. Nah Usman, untuk platform pinjamin ID ini sendiri ya, selain dari brainstorming ide dengan teman-teman 5 teman lainnya itu, apakah ini memang ada dari pengalaman pribadi Usman sendiri? Oh ya, saya pernah merasakan keadaan di mana saya sulit untuk membeli buku ya kan dengan harga terjangkau gitu. Pasti sih, pasti. Karena kami sudah membuat survei di mana 7 dari 10 mahasiswa mereka hanya menghabiskan kurang lebih 200.000 per tahun untuk membeli buku, di mana buku yang dibeli pun itu kebanyakan buku mata pelajaran yang bukan buku di luar itu, yang mungkin self development atau buku semacamnya. Jadi dengan 200.000 kami pikir kalau sejenis buku baru itu palingan 2 atau 3 buku lah ya minimal, maksimal. Jadi kami berpikir dari itu, kenapa tidak kita sewa aja buku bekas yang teman-teman lain punya, yang masih bernilai daripada dipajang dan tak ada manfaat selain dipajang atau di review ya kan. Kenapa kita nggak buat buku itu jadi cuan aja ya enggak? Jadi untung. Jadi tak hanya mendapatkan cuan,
juga mendapatkan pahala juga. Iya, benar luar Karena biasa. iya benar kan, karena buku baru sejatinya adalah buku lama bagi yang belum membacanya. Iya, Masya Betul Allah. kan? Aduh, luar biasa ya pemateri kita saat ini teman-teman. Jadi makin semangat untuk membaca nih. Juga menggunakan aplikasinya nanti atau platform dari Pinjamin Betul. ID ya. Gitu. Nah, jadi kan banyak sekali nih yang kita lihat. Kadang teman-teman di sekitar kita ini ya, di masa pandemi mungkin minat baca mereka tuh kurang gitu kan. Ada nggak cara atau apa sih trik-trik yang ditawarkan dari Pinjamin ID supaya orang-orang tuh termotivasi nih untuk menggunakan jasa kalian gitu? Ya, juga latar belakang permasalahan itu kami juga itu dengan tingkat literasi membaca Indonesia yang berada pada peringkat 62 dibanding 70 negara dunia. Kami juga turut prihatin bagaimana cara kita juga meningkatkan literasi yang ada di masyarakat Indonesia, karena kan pada dasarnya kita manusia untuk mendapatkan ilmu dengan Iqra, membaca. Nah, dari Pinjamin.id kami memberikan beberapa alternatif lain agar bisa mendapatkan atau meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Mungkin lebih ke bentuk pengenalan mengenai Pinjamin.id, apa saja fitur, kemudian manfaat yang akan didapatkan menggunakan Pinjamin.id. Kemudian dengan aplikasi tersebut kita memberikan promosi seberapa penting membaca bagi diri kita sendiri, apa saja sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dan menjadi solusi bagi hidup kita gitu kalau dari kami sendiri. Luar biasa ya. Jadi Pinjamin ID ini benar-benar bisa menjawab keresahan para mahasiswa. Benar. Tadi Usman juga sempat bicara tentang fitur ya, fitur-fitur. Yeah. Nah, kakak jadi penasaran nih fitur apa saja yang ditawarkan di Pinjamin ID gitu. Jadi teman-teman nanti yang mungkin masih ragu untuk menggunakan fitur menggunakan platform Pinjamin ID, mulai mencoba nih. Oh ya, aku search ya. Kami ada beberapa fitur yang akan kami rencanakan. Ada 4 fitur utama. Yang pertama ada live chat, di mana live chat ini bisa kita gunakan untuk para peminjam dan juga para penyewa melakukan transaksi secara langsung dan on time, dan menanyakan apa atau kebutuhan apa yang dibutuhkan kepada para peminjam maupun peminjam ke penyewa. Kemudian ada microblog, di mana fitur dari Pinjamin.id ini microblog kami memberikan kesempatan untuk para pengguna Pinjamin.id untuk bisa memberikan informasi-informasi, memberikan sebuah berita terkait buku satu dengan buku lainnya, sehingga para teman-teman yang bisa yang menggunakan platform ini bisa mendapatkan informasi dari si pemosting. Dan juga kami juga memiliki group discussion, live group discussion. Fitur ini merupakan fitur yang kami sematkan untuk para pengguna agar bisa membentuk sebuah grup, agar bisa mereka membuat opini-opini yang baru terkait buku-buku atau permasalahan yang sedang terjadi atau yang sedang trending. Karena buku lebih ke review buku sih Kak, lebih ke review buku. Jadi satu orang atau anggota yang lain memberikan opininya atau pemikirannya dari hasil buku yang telah dibaca. Yang terakhir mungkin lebih ke fitur daya dukung sih, lebih ke ulasan atau review, dan juga fitur bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas atau pelayanan servis dari Pinjamin.id. Itu merupakan fitur yang disematkan untuk peningkatan kualitas dari Pinjamin.id gitu Kak. Oke, luar biasa banget ya. Oke. Nah, bicara juga tentang Pinjamin ID, tadi kakak udah ngedengar bahwasanya tim membernya ini dari berbagai jurusan dan bahkan dari berbagai fakultas. Apakah ini memang ada alasan tersendiri gitu kan, kenapa memilih fakultas yang berbeda-beda untuk menjadi sebuah tim di Pinjamin ID itu, Mas? Mungkin kebetulan ya, karena kami sama-sama asal dari Batam berlima. Masya Allah. Sama-sama asal dari Batam. Kebetulan juga mereka
memiliki perbedaan dari fakultas dan juga jurusan. Jadi antara FISIP, kemudian fakultas teknik, fakultas ekonomi dan bisnis, kami dengan perbedaan itu kami upayakan agar ilmu-ilmu yang berbeda menjadi ilmu yang satu dan menciptakan suatu produk yang tentunya bisa bernilai di masyarakat. Benar-benar joint collaboration yang sangat luar biasa ya dari berbagai bidang keilmuan ya kan. Jadi kalau kewirausahaan mungkin bisa konsultasi ke anak FEB kali ya. Yeah. Kalau kamu sebagai anak ya memang administrasi bisnis ya juga bicara tentang ini gitu kan. Kemudian untuk yang coding-codingnya bisa jadi. Luar biasa banget nih teman-teman, boleh diikutin ya. Jadi kalau misalkan kita nemu nih kan orang-orang yang juga sama-sama pingin berjuang ya, membuat suatu hal yang baru, dobrakan baru, inovasi baru ya, boleh diajak teman-temannya, mungkin ya kan Usman masih ragu-ragu gitu kan. Nah, karena startup ini pada umumnya teman sejatinya adalah eksperimen. Ya, jadi startup ini berbeda dengan jenis usaha seperti tradisional bisnis lainnya atau perusahaan yang sudah established. Mereka telah menentukan produk, bagaimana pasar, kemudian customer atau semacamnya. Sedangkan startup ini lebih ke eksperimen ya. Jadi mereka harus bertindak sedinamis mungkin, harus bisa beradaptasi mungkin dengan zaman agar bisa tetap kokoh. Karena kan nggak banyak atau nggak sedikit ya startup yang muncul kemudian 2, 3, 4 bulan yang kakak bilang collapse begitu. Jadi itulah salah satu alasan kami bagaimana caranya agar bisa benar-benar beradaptasi dengan zaman, menyesuaikan keinginan serta permintaan dari pasar dan memenuhi dan menjadi solusi dari permintaan dari pasar itu sendiri. Luar biasa banget ya. Nah, saat ini kan kita lagi di masa-masa pandemi ya Usman. Nah, untuk Usman dan juga teman-teman di Pinjamin ID itu apa sih struggle yang Usman dan teman-teman rasakan dalam mengimplementasikan ide-ide yang udah digagaskan sebelumnya di PKMK ini gitu kan? Ya, apa aja? Karena pandemi ya kita susah untuk melakukan pertemuan tatap muka. Kami kebanyakan online, Zoom atau Meet segala macam. Kami melakukan Discord. Jadi opini-opini atau pendapat yang kami lakukan melalui platform tersebut susah untuk diimplementasikannya karena kami susah untuk berkumpul karena pandemi, kemudian kami susah untuk mewujudkan opini ide kami karena pandemi itu sendiri. Mungkin karena batas wilayah, batas jarak aja sih yang memisahkan, tapi dengan batas jarak tersebut kami yakin kami masih bisa melakukan yang terbaik khususnya untuk Pinjamin.id. Luar biasa sekali ya. Jadi bicara juga tentang Pinjamin ID, ini kan salah satu platform yang kalian bawa untuk PKMK gitu kan, kewirausahaan. Iya. Nah, teman-teman kita ya kan yang menonton podcast ini mungkin mereka masih ragu nih Usman untuk ikut program kreativitas mahasiswa. Apa sih ide yang nantinya akan kita bawa ya kan di PKM atau mungkin KBMI ya yang untuk kewirausahaan. Mungkin Usman dan juga teman-teman yang lain apa sih di awal tuh step-step yang kalian lakukan gitu kan, langkah-langkah action plan-nya apa aja sampai Pinjamin ID itu bisa dikenal oleh orang banyak begitu Usman? Tentu kami tadi yang awalnya saya katakan kami melakukan analisa pasar, analisa permasalahan, latar belakang, kemudian dari latar belakang tersebut kami melakukan brainstorming, kemudian diwujudkan dengan opini-opini bagaimana menjadi solusi dari permasalahan tersebut untuk bisa menciptakan dan mengikuti lomba PKM ini. Karena PKM ini merupakan program kreativitas mahasiswa di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan kreatif dalam membentuk suatu judul atau suatu bentuk usaha sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang ada pada masyarakat Indonesia. PKM ini sengaja dibentuk oleh Kemendikbudristek, sengaja diajangkan atau dilombakan untuk membentuk sebagai usaha agar para mahasiswa menciptakan ide-ide baru, menciptakan ide yang kreatif untuk bisa memberikan dampak dan mengembangkan inovasi berbasis teknologi yang bisa dirasakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia.
Oke. Bicara tentang PKM juga nih, sebenarnya ada berapa banyak PKM sih, Usman? Saya nggak begitu hafal ya jenis-jenis PKM karena banyak, ada kurang lebih ada 9 jenis macam PKM. Karena kami fokuskan di PKMK itu program kreativitas mahasiswa perusahaan. Sisanya ada 8 lagi, saya kurang paham singkatan dan nama panjangnya apa, tapi nggak cuma perusahaan, intinya ada riset, kemudian pemberdayaan manusia, pemberdayaan masyarakat, dan penelitian dan semacamnya, kurang lebih seperti itu. Maaf ya, nggak apa. Ya nggak apa-apa. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi skill apa aja nih yang Usman dapatkan setelah ikut PKM gitu? Apa aja hal-hal baru yang Usman temui gitu kan? Sebelumnya Usman nggak tahu hal ini kalau nggak ikut PKM. Mungkin mungkin lebih ke riset pasar sih, Kak. Kami harus memutar otak gimana bisa Pinjamin.id ini dikenal, kemudian bagaimana bisa target-target promosi ini dibentuk atau ditargetkan kepada para peminta atau para pasar. Karena pada dasarnya strategi promosi itu yang menjadi tolak ukur sih, Kak, mengenai Pinjamin.id. Karena kan bisnis itu tanpa adanya pemasaran juga nggak bakal berjalan. Dimana strategi promosi ini yang kami pelajari itu terdapat 6 macam, khususnya di bidang startup atau di bidang platform. Yang pada dasarnya pemasaran dari startup ini ada gambar yang pertama ada website atau landing page, kemudian ada social media, pemasaran di bidang YouTube, kemudian ada pemasaran di video kreatif atau gambar yang informatif, kemudian iklan atau ulasan dan review, dan lainnya. Kami telah membuat 3 jenis bentuk promosi ya. Yang pertama ada di website atau landing page, addressnya di www.pinjamin.com. Teman-teman sudah bisa akses linknya di www.pinjamin.com, di mana di website tersebut kami melakukan strategi promosi berupa pengenalan sekilas mengenai Pinjamin.id, bagaimana Pinjamin.id ini dibentuk, kemudian visi dan misinya, kemudian siapa founder atau yang memberikan ide, kemudian ada ulasan atau review, di mana ulasan dan review yang kami sengaja buat ini sebagai bentuk promosi teman-teman, karena startup atau platform itu dipercaya atau bisa di-influence terhadap review dari teman-teman yang sudah memberikan tanggapan atau ulasannya di website pinjamin.com. Kedua, kami juga memiliki sosial media. Kami ada Instagram, kemudian ada TikTok, dan juga ada Twitter. Di Instagram kalian bisa cek di @pinjaminaja, kemudian TikTok di pinjamin.id, dan juga di Twitter di pinjamin.id. Kemudian kami bakal membuat video kreatif berbentuk promosi dan juga iklan atau ads yang akan kami lakukan. Sehingga dari strategi promosi tersebut kami harapkan nantinya kami tak hanya bisa memancing konsumen, memancing para peminjam dan juga para penyewa. Kami nantinya mengharapkan agar strategi promosi ini bisa menciptakan sebuah bentuk komunitas atau grup baru yang aktif, karena seperti yang saya katakan tadi, platform itu bergerak karena 2 elemen itu tadi, antara peminjam atau penyewa atau penggunanya. Tanpa adanya pengguna, tanpa adanya penggerak dari platform tersebut bakal tak berkepanjangan istilahnya, nggak bisa sustain ya, nggak bisa sustainable. Dan juga selain daripada menciptakan grup atau kelompok yang aktif, kami harapkan agar bisa memancing para investor atau para
venture capital untuk bisa mungkin lebih memberikan dana atau menyuntikkan dananya agar bisa terciptanya dan mewujudkannya pinjamin.id ini nantinya gitu. Oke. Sejauh ini untuk usaha mendapatkan investor itu apa sudah yang udah Usman lakukan dan juga teman-teman? Ya, selain strategi promosi tersebut pasti kami bakal membuat proposal kemudian ditujukan kepada investor-investor yang pastinya sesuai dengan kriteria dan nantinya akan menjadi saling beruntungan jadi bermutualisme. Jadi daripada itu investasi perlunya dana yang kami butuhkan karena membentuk sebuah startup itu nggak sangat kecil biayanya ya, karena butuh banyak. Maka daripada itu ide lah yang bisa kami andalkan, proposal yang bisa kami ajukan, dan apa saja yang nantinya atau keuntungannya yang bakal didapatkan gitu. Luar biasa banget ya Usman. Nah tadi dari awal sampai saat ini kita bicara, kakak baru sadar Usman ini pengetahuan bisnisnya luar biasa banget gitu. Nah apakah Usman ada ikut, ya memang selain jadi seorang mahasiswa administrasi bisnis, apakah Usman juga attend kayak kayak online course gitu tentang kewirausahaan atau ikut ke seminar sehingga pengetahuan kewirausahaannya ini sangat mumpuni gitu loh? Enggak ada. Kayak aku kayak bicara sama founder startup gitu loh. Enggak ada sebenarnya. Aktivitas saya sendiri kuliah aja. Ya karena kan pada dasarnya manusia itu kan sudah bergerak itu dipengaruhi oleh 3 hal ya. Dari buku apa yang kamu baca, kemudian lingkungan apa yang kamu dapatkan, dan yang terakhir sosial media apa yang kamu follow. Karena dari ketiga itu bakal mempengaruhi hidup kamu sendiri. Gitu aja sih Kak. Oke Usman, jadi banyak banget yang udah kita bicarakan dari A sampai Z ya. Mungkin Usman punya punya pesan nih buat teman-teman sebagai penonton podcast kita kali ini. Apa sih yang harus mereka lakukan supaya mereka lebih berani untuk mencoba hal-hal baru? Contohnya adalah mengikuti PKMK seperti yang Usman dan teman-teman lakukan. Ya sama aja sih sebenarnya, mungkin klasik nih ya. Lebih mencoba hal-hal baru aja selagi muda, karena kita udah punya backupan. Kemudian di umur yang muda kita sayang untuk tidak bereksperimen, khususnya mencoba hal-hal yang baru dan semacamnya. Karena dengan mengikuti PKM ini juga merupakan salah satu eksperimen ya, mencoba hal-hal yang baru, bagaimana kita bisa menuangkan ide serta pola pikir dengan permasalahan yang ada dan menciptakan solusi. Ya kalau misalnya ingin mengikuti PKM, pastikan ide yang kalian miliki itu merupakan ide yang bisa dijadikan sebagai peluang pasar. Kemudian tentu itu atas kemauan pasar, dan juga pastikan judul kalian itu memiliki input teknologi dan juga pemanfaatan teknologi lainnya ke dalam bisnis kalian. Dan tentunya pada akhirnya ide kalian yang akan dijadikan sebagai solusi dari keresahan atau permasalahan masyarakat di Indonesia. Gitu aja Kak. Masya Allah, luar biasa banget ya tadi nasihat atau saran dari Usman. Teman-teman boleh diikuti dong petua atau nasihat dari Usman ini. Semoga teman-teman bisa juga nih ikuti langkah Usman yang sangat luar biasa ini, yang untuk tahun depan mungkin ya, untuk dicoba PKM-nya gitu. Oke, karena waktu kita sudah habis ya Usman, mungkin kita akhiri saja sesi podcast kita kali ini. Nah sebelum kita tutup nih Usman, kita punya jargon. Nah jargon kita itu adalah kalau misalkan kakak bilang salam wirausaha muda, maka Usman akan mengatakan visip 1, visip rumah kita. Bisa Usman? Bisa. Kita coba dulu ya. Salam wirausaha muda, visip 1, visip rumah kita. Mantap sekali. Nah, mungkin itu aja nih teman-teman, sesi podcast bincang-bincang asik bersama Usman ya, sebagai salah satu penerima dana hibah PKMK tahun 2021. Kita doakan semoga pinjamin ID ini lolos PIMNAS ya kan, bahkan dapat medali emas ya Usman. Mohon doainnya ya, karena bulan ini kami akan melakukan PKP 2 presentasi, dan semoga dengan hasil presentasi itu bisa menjadi penilaian dan melanjutkan ke PIMNAS nanti, dan tentunya mewakili FISIP dan Universitas Riau. Amin. Mungkin itu aja ya Usman ya untuk sesi kita kali ini. Terima kasih banyak Kak. Iya Usman, sama-sama. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.